Kompleks Candi Penataran adalah yang terluas dan terbesar di Jawa Timur. Tempat ini merupakan gugusan beberapa bangunan candi. Kompleks Candi Penataran dibangun dalam pola linear. Beberapa candi perbara dan balai pendopo terletak di depan candi utama, menempati areal tanah seluas hampir 13.000 meter persegi, berjajar membujur dari barat laut ke timur dan tenggara. Masuk ke dalam halaman depan, pintu gerbang berada di sisi barat. Kompleks candi diapit oleh dua arca dwarapala berangka tahun 1242 Saka atau 1320 Masehi. Berdasarkan pelatan angka tahun yang ada pada kedua lapik arca, Candi Pala atau Penataran ini baru diresmikan menjadi candi negara pada masa pemerintahan Jayanegara. Saya ajak Anda ke Balai Agung. Sekeliling tubuh bangunan candi ini dililit oleh ukiran naga. Kepala ular naga tersembul di bagian kanan dan kiri bangunan. Masing-masing tangga naik terdapat arca penjaga berupa arca mahakala. Balai Agung panjangnya 37 meter, lebar hampir 19 meter, dan tingginya sekitar 1,5 meter. Fungsi bangunan ini adalah untuk tempat musyawarah para pendeta atau pedanda. Inilah pendopo teras yang berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 29 kali 9 meter kali 1,5 meter. Diperkirakan pendopo teras digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji dalam upacara keagamaan
atau tempat peristirahatan raja dan para bangsawan. Bangunan ini berangkat tahun 1297 Saka atau tahun 1375 Masehi. Letak pahatan tahun itu agak sulit mencarinya karena berbaur dengan hiasan yang berupa sulur daun-daunan. Lokasinya berada di pelipit bagian atas dinding sisi timur. Dinding pendopo teras terdapat relief yang menceritakan berbagai kisah yang belum semua terinterpretasi dengan pasti. Namun dua di antaranya adalah cerita Bubuk Sah dan Gagang Aking, Sang Setiawan dan Sri Tanjung. Relief Bubuk Sah dan Gagang Aking bisa kita temui pada dinding sisi timur teras pendopo. Kisahnya tentang kakak beradik bernama Bubuk Sah dan Gagang Aking yang menjalani hidup sebagai pertapa. Bubuk Sah digambarkan bertubuh gemuk karena dalam pertapaannya ia memakan apa saja termasuk daging hewan. Sementara itu Gagang Aking bertubuh kurus kering karena menjalani pertapaannya dengan penuh penderitaan dan hanya mau memakan daun-daunan.
Suatu ketika Batara Guru dari Kayangan ingin menguji kedua bersaudara itu, lalu mengirim Kalwijaya turun ke bumi dengan menjelma menjadi harimau putih. Harimau pertama kali mendatangi Gagang Aking dan berkata bahwa ia sangat lapar karena sudah berhari-hari tidak makan. Gagang Aking menolak menyerahkan dirinya sebagai santapan sang harimau dengan alasan tubuhnya kurus sehingga tidak akan bisa mengenyangkan perut sang harimau. Kemudian harimau mendatangi Bebuksah dan mengatakan hal yang sama. Tak disangka, Bebuksah mempersilahkan dirinya untuk dimakan oleh sang harimau karena ia merasa iba melihat harimau yang kelaparan. Kedua bersaudara itu dianggap lulus ujian dan Batara Guru mengangkatnya ke surga. Bubuksa diberi kehormatan menaiki punggung harimau putih dan masuk ke surga tertinggi karena keikhlasannya berkorban demi sesama makhluk hidup. Sementara Gagang Aking berpegang pada ekor sang harimau putih dan dimasukkan ke surga yang lebih rendah. Dari kisah Bebuksah dan Gagang Aking itu tadi memberi pelajaran bahwa keutamaan dalam beribadah terletak pada keikhlasan, bukan pada tata cara ibadah itu sendiri. Kisah berikutnya yang terukir pada relief pendopo teras adalah kisah Sri Tanjung yang dimulai dari sisi barat ke selatan dengan putaran Prasanawya. Kisah Sri Tanjung diawali dengan lukisan Raden Sitopakso mengabdi kepada Raja Sulokromo di negeri Sinturejo. Sitopakso diutus mencari obat oleh raja kepada kakeknya, Begawan Tombo Petro, dan di sana ia menjalin cinta dengan Sri Tanjung. Setelah menjadi istrinya, Sri Tanjung diboyong ke Sinturejo. Ternyata Raja Sulokromo tergila-gila dengan Sri Tanjung sehingga mencari daya agar bisa memisahkannya dengan Sitopakso. Sitopakso kemudian diutus ke surga dengan membawa surat yang isinya pembawa surat akan menyerang surga. Atas bantuan Sri Tanjung yang menerima warisan selendang dari ayahnya, Raden Sutomolo, dia bisa pergi ke surga dan di sana ia dihukum dan dihajar oleh para dewa.
Karena menyebut leluhurnya Pandawa, ia dibebaskan dan diberi berkah. Sepeninggal Sitopakso, Sri Tanjung dipaksa bersedia menikah oleh Sulokromo, tapi Sri Tanjung menolak. Mendadak datang Sitopakso dan Sri Tanjung difitnah mengajak raja untuk berzina. Akhirnya dengan garang, Sitopakso membunuh Sri Tanjung. Namun Sri Tanjung dihidupkan kembali oleh para dewa. Sitopakso akhirnya diharuskan membunuh Raja Sulokromo. Membaca memang bukan aktivitas mudah, karena menangkap lalu mengungkapkan apa yang dikemukakan persis seperti apa yang dimaksudkan penulisnya butuh kesabaran. Apalagi relief adalah bahasa rupa yang dibuat pada zaman prasejarah. Relief Candi Penataran atau Candi Pala sudah menjadi objek penelitian oleh para arkeolog dan sejarawan sejak dulu, termasuk para ahli seni rupa. Semua mungkin sudah lupa, candi sejatinya adalah kitab tertulis yang dimanifestasikan dalam bentuk bangunan, relief, dan patung. Dengan mempelajari dinding-dinding sebuah candi hingga patung-patungnya, kita sejatinya bisa banyak belajar. Karena keberadaan candi dengan segala sarananya, tak ubahnya sekolah kehidupan.